Muhammad Iqbal ini cukup berpengaruh ya di Indonesia, bahkan telah dialih bahasakan oleh salah satu yang tadi saya sebutkan ya, salah satu pendiri Salihara itu Mas Gunawan Muhammad. Nah itu bagaimana pemikiran itu bisa begitu berpengaruhnya, padahal tadi disebutkan oleh Mas Gigih ya, saya panggil Mas aja ya mungkin ya, Enak biar Mas lebih aja. akrab begitu. Wah, Iya, betul. oke. Hmm, Iya, oke. iya, Mbak. Tadi disampaikan oleh Mas Gigi bahwa begitu banyak kontradiksi yang ada dalam teori-teori yang dikemukakan oleh Muhammad Iqbal. Artinya kan meski banyak kontradiksi, tetapi hal ini bisa menjadi inspirasi bagi pemikiran Islam bahkan sampai sekarang Iya, begitu. hmm, Jadi iya, sebetulnya apa sih yang membuat hmm, inspirasi dari Muhammad Iqbal ini begitu kuat dan berkembang di Indonesia? iya. Terima kasih Mbak Melisa atas apa tanggapan dan pertanyaan. Memang beliau ini berpengaruh dalam dunia Islam ya, termasuk di Indonesia. Memang sangat berpengaruh dalam hal mistisme Islam. Itu rekan-rekan demikian. Ada beberapa pemikiran yang kurang lebih sama dengan pemikiran Iqbal, yaitu tentang dualitas dalam diri Tuhan gitu ya. Tuhan memiliki, dia bisa berubah sekaligus ada yang tetap. Anda rekan-rekan sekalian bisa searching tentang pemikiran itu. Jadi memang mengapa Muhammad Iqbal sangat berpengaruh? Yang pertama karena memang beliau sangat multidisiplin. Beliau sangat menguasai banyak ilmu, Mbak. Jadi mulai hukum, filsafat, pemerintahan, itu kan, dan beliau kan dikenal di Eropa juga ya. Beliau dapat gelar Sir. Sir itu loh Mbak, Sir. Sir Muhammad Iqbal dari Inggris. Bahkan begitu. Disertasinya beliau yang berjudul The Reconstruction of Metaphysics in Persia tentang lagi-lagi tentang dunia religius mistik ya. Itu bisa dibilang salah satu magnum opusnya beliau. Jadi buku yang legendarisnya beliau. Tiap filsuf itu kan punya magnum opus. Misalkan Heidegger dengan Being and Time misalkan. Terus Hegel dengan logiknya misalkan dan lain-lain. Karl Popper dengan bagaimana revolusi sainsnya misalkan. Nah, Iqbal punya itu. Dan yang membuat Iqbal itu berpengaruh adalah apa? Beliau berperan besar langsung dalam pendirian negara Islam Pakistan. Sehingga beliau bisa dibilang pembaharu yang besar selain satunya lagi itu Fazlur Rahman dari Pakistan juga. Secara pemikiran beliau dapat kan begitu komprehensif dalam artian isu yang disinggung itu begitu banyak, multi talent, punya figur sebagai seorang akademisi dan juga beliau juga dikenal sebagai orang yang apa namanya politikus handal. Sehingga secara personal Mbak itu luar biasa Mbak Melisa. Sehingga beliau itu apa sangat dicintai. Kalau bahasa dalam studi Islam beliau punya otoritas, otoritatifnya kuat sekali itu kan begitu. Perkara banyak kontradiksi Mbak, memang tidak semua orang bisa menangkap itu kan begitu kan ya. Kayak misalkan saya nih memang penggiat filsafat dari dengan teori sistem saya melihat memang banyak kontradiksinya itu kan begitu. Cuma satu lagi, Muhammad Iqbal itu yang membuat beliau berpengaruh adalah satu, beliau sangat kuat dalam aspek religiusitas kan begitu kan ya. Atau bahasanya di sini terima kasih Mas Aldi. Itu juga gurunya Nurholis Majid kan begitu kan ya. Salah satu tokoh Islam di Indonesia. Itulah Mbak kenapa beliau sangat-sangat dikagumi dan beliau sangat-sangat apa namanya berpengaruh ya kan begitu. Memang ya walaupun kalau dari perspektif saya juga memang itu ya. Saya menilai banyak-banyak hal yang bisa dikritik maupun direkonstruksi. Itu kan begitu. Begitu Mbak Melisa tanggapan saya. Baik, terima kasih Mas Gigi. Berarti tadi karena beliau yang multidisiplin, kemudian multi talent dan politikus Betul. handal, dan beliau juga Hmm, salah satu tokoh yang berperan dalam pendirian Pakistan. Kemudian betul. juga Betul. berarti tokoh Nurholis Majid yang membawa pemikiran dari Betul. Sir Hmm, Muhammad Iqbal ke Indonesia. iya, Ya, oke. betul. Okay. Terima kasih. Ini Betul. terjadi semacam apa ya konektivitas juga dengan pemikiran-pemikiran yang berkembang di Indonesia. Dari sana mudah-mudahan sahabat Sirkus bisa semakin menangkap ya. Jadi antara pemikiran dari Sir Muhammad Iqbal dengan perkembangan
pemikiran Islam di Indonesia. Nah, kalau itu tadi saya menanggapi, mungkin ada dari antara sahabat sekalian yang juga memiliki tanggapan atau mungkin pertanyaan bisa disampaikan. Namun, sebelum saya membuka sesi diskusi untuk sahabat-sahabat sekalian, saya ingin mengundang salah satu kegiatan dari Circles di bulan November bernama Filsafember. Jadi tema besarnya yaitu filsafat bagi kehidupan. Ada 2 pengajar yang akan mengisi 3 pertemuan, yaitu Kak Amadea Swastika, pengajar filsafat, dan juga Bung Nurudin Al-Akbar yang juga hadir di tengah-tengah kita saat ini. Ya, Ya, nanti Bung Nurudin boleh ya menyampaikan tanggapannya kepada Mas Gigi, ini kayaknya akan seru nih. ya, Oke, okay. sudah teman akrab saya dengan Mas Nurudin. Wah iya, wah luar biasa. Baru Ternyata kenal tapi sedekat langsung itu. akrab. Iya. Iya. Oke, Bung Nurudin di mana nih Bung Nurudin? Nanti boleh disampaikan juga nih pemikirannya. Jadi untuk filsafat bagi kehidupan itu nanti akan kita adakan selama 3 kali pertemuan, yaitu di tanggal 11 November, 25 November, dan juga 18 November. Ketiganya akan diadakan di hari Sabtu jam 7 malam. Jadi pastikan sahabat sekalian segera mendaftar. Untuk informasi selanjutnya, sahabat sekalian bisa menghubungi Minci, nomornya di 0881 993 5614, atau nanti akan saya bantu untuk share di kolom chat. Ya, apakah ada di antara sahabat sekalian yang ingin menanggapi atau mungkin bertanya, mendalami terkait pembahasan pada malam hari ini? Atau sudah cukup paham ya? Oh ya, ada Dokter Saka, silakan. Ya. Dokter Saka, tadi saya Ya, sudah coba ya selamat unmute malam. ya. Ya. Iya, selamat malam, Mbak Melisa. Malam Pak Saka. Sehat, Pak? Selamat malam, Dokter Gigi. Saya sehat. Malam. Terima Iya, Pak kasih, Dokter terima Saka. kasih. Iya. Bagus ini satu presentasi yang menurut saya bagus. Ini satu presentasi yang ketiga ya, kalau saya tidak salah di Circles ya. Ya, Dokter Gigi, saya baru mengikuti kuliah, tentu secara online ya, Dokter Gigi, dari Profesor Neil Turok. Saya kira Dokter Gigi sudah kenal ini. Seorang profesor yang menurut saya luar biasa pintarnya, gitu. Dan seorang guru besar dalam bidang kosmologi modern dari sudut fisika teori dan juga fisika eksperimental. Dan beliau memberikan kuliah pada tanggal 27 Oktober yang lalu, masih di tahun ini 2023. Dan kuliah itu diberikan di satu lembaga yang saya kira Dr. Gigi sudah kenal benar, sangat bergengsi, yaitu Institut Perimeter, yang isinya tentu orang-orang yang sangat hebat lah di situ, ya kan? Dan mereka diundang khusus untuk memberikan kuliah, biasanya tentu dengan ide-ide yang sangat cemerlang. Ya. Dalam kuliah beliau yang berjudul rahasia daripada alam semesta, tentu dipandang dari sudut pandang sains ya, Dr. Gigi ya. Beliau menekankan sebenarnya alam semesta ini secara umum beliau katakan sangat sederhana sekali sebenarnya, ya toh. Walaupun dengan rumus-rumus matematika yang sulit, kelihatannya mereka yang tidak menguasai matematika sulit untuk mengerti. Tetapi pada prinsipnya kalau beliau mau membuat suatu summary itu sangat sederhana sekali. Sangat simpel sekali menurut beliau. Nah, beliau mengatakan prinsipnya adalah satu dibagi dari dua. Itu alam semesta ini kita jadikan dua kelompok besar, yaitu yang pertama adalah matter dan energy, yang terdiri dari 3 sub yang harus dipelajari dengan lebih mendalam, sub pemikiran, yaitu satu mengenai
konstanta kosmologi. Saya kira konstanta kosmologi ini timbul tenggelam, dan seterusnya, ya, mulai dari pemikiran Albert Einstein pada waktu itu di dalam teori relativitas umum. Ya. Kemudian yang kedua adalah mengenai dark matter, sesuatu yang masih sekarang juga jadi perdebatan dan masih maju terus penelitiannya. Dan yang ketiga adalah mengenai nukleon. Saya kira nukleon ini sudah relatif teorinya agak stabil, ya toh, karena ini berkaitan dengan teori dasar partikel. Kemudian beliau juga memasukkan hal yang kedua, yaitu primordial density waves atau gelombang densitas primordial yang terdiri dari amplitudo 10-5 dan red tilt sebesar 4/100. Ya, nah itu 5 prinsip dasar yang beliau katakan yang menggambarkan alam semesta kita sebenarnya. Ya. Dan beliau mengatakan kita tidak bicara macam-macam yang lain secara ilmiah, tapi beliau mengatakan itu dan beliau harus bisa membuktikan secara eksperimental. Ya, sebab tanpa pembuktian secara eksperimental, beliau berkata kepada audience itu dia tidak bisa bicara banyak, ya, dan bisa saja dia disanggah. Even sudah ada pembuktian, masih banyak juga argumentasinya. Ya. Nah, memang itu hebatnya beliau. Nah, beliau mensitir satu kata dari Profesor Roger Penrose. Saya kira Dr. Gigi tahu, beliau ini adalah pemenang hadiah Nobel Fisika, ya, dan orang pintar luar biasa kalau menurut saya, ya, mengenai alam semesta ini, yang menurut Penrose adalah bahwa alam semesta ini sebenarnya Big Bang itu adalah suatu special type daripada singularity yang dikenal sebagai the initial singularity. Menurut Penrose adalah bersifat konformal. Dan saya kira Dr. Gigi juga sudah mendalami mengenai entropi gravitasi, gravitational entropy, dan juga sedikit banyak Dr. Gigi juga mengerti benar yaitu mengenai anti-de-Sitter dan juga constant constant field theory, gitu. Jadi anti-de-Sitter, ADS, CFT yang terkenal itu, ya, yang selalu menjadi pegangan dari banyak guru-guru besar di dalam baik teori kosmologi modern teoritis maupun eksperimental. Oke, itu mungkin terlalu panjang, saya memberikan sedikit uraian mengenai kuliah tersebut, walaupun panjang sebenarnya kuliahnya, 1 jam lebih. Nah, pertanyaan saya adalah, Dr. Gigi, kalau kita menilik atau melihat atau mendengar apa yang diungkapkan oleh Profesor Neil Turok ini, pertanyaan saya adalah bagaimana kita berpikir, ya toh, atau Dr. Gigi berpikir untuk mensintesakan, kalau memungkinkan ya, Dr. Gigi ya, mensintesakan. Mungkin belum sampai kepada mensinergikan kali ya, mengenai aspek filsafat daripada kosmologi yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Gigi, dan aspek sains yang salah satu puncaknya adalah, kalau menurut saya, kuliah terakhir dari Profesor Neil Turok di Institut Perimeter. Itu satu lembaga yang saya kira luar biasa bergengsi, gitu. Sangat bergengsi tinggi, karena hampir semua guru besar yang ternama dari universitas yang ternama selalu pernah diundang di situ, gitu, untuk bicara. Dan bagus sekali biasanya, ya, kuliah-kuliah itu luar biasa. Memang agak sulit. Nah, bagaimana Dr. Gigi? Karena cara mensintesakan, cara membuat sinergi ini penting sekali kalau menurut saya. Sebelum kita membicarakan mengenai aspek yang berkaitan dengan ketuhanan, ya, dan menurut saya juga, walaupun kita semua ini orang beragama, ya, pasti, ya, dan percaya pada adanya Tuhan, ya, tetapi kita harus bisa juga mempunyai suatu teori yang kuat sekali, mendalam sekali, komprehensif sekali untuk berdiskusi, dalam tanda petik berdebat dengan kaum ateis juga sebenarnya. Ya kan? Nah, kalau kita mempunyai hal itu, kemampuan itu yang mendalam, nah maka tentu
kita bisa mempertahankan pendapat kita atau hipotesis kita, ya, dan kita sebagai umat yang beragama, yang percaya pada Tuhan, ya toh, itu akan Ya, tentu baik, mempunyai Dr. Saka, maaf. ya, Ya, jadi Melisa, mohon tadi maaf ada nih, terlalu sampai panjang. Silakan. pertanyaan Ya, kedua. Ya, ya, apakah mau silakan, ditanggapi dulu atau langsung aja, ya, langsung aja deh, baik. langsung aja deh. Udah terlalu panjang nih, Mbak Melisa. Ini sering kepanjangan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung ditanggapi Mbak Melisa atau Ya, boleh langsung gimana? ditanggapi Mas Tanggapi Didi, ya. silakan. Terima kasih Dokter Saka. Alhamdulillah ketemu lagi dengan jenengan. Senang sekali bisa Iya, bersilaturahmi dan sama-sama. berdialektika, berdiskusi Dengan itu begitu. panjangan juga. Oke. Memang saya mengikuti juga pemikiran Neil Turok maupun Roger Penrose. Kalau Neil Turok saya baca buku yang The Endless Universe itu tentang teori Big Bones itu yang menyatakan alam semesta bersifat siklus, jadi dari Big Bang menjadi Big Crunch dan seterusnya dalam artian tak terhingga itu kan memang salah satu rumpun dalam teori multiverse gitu Pak. Termasuk Penrose, pemenang Nobel yang baru-baru ini juga guru Stephen Hawking juga menyatakan Big Bang itu bukan awal mula semesta, tapi hanya dia itu berupa dari kelanjutan Big Bang sebelumnya, kurang lebih sama antara Penrose maupun Turok. Jadi teori Big Bones itu yang membela itu pertama Penrose memang seperti itu, Turok, satu lagi namanya Steinhardt. Itu kan begitu, Bapak. Jadi Betul. cukup banyak, termasuk ada mekanisme teori string itu namanya mekanisme ekpirotik gitu ya. Jadi ininya dimensi tinggi itu bertabrakan dan sebagainya terjadi big bones dan sebagainya. Lah, memang itu salah satu teori mainstream, walaupun bukan hanya big bones tapi ada teori yang lain. Contoh misalkan inflasi chaos yang digagas oleh Andre Linde misalkan demikian. Habis gitu waktu imajinernya Stephen Hawking dan macam-macam. Tapi yang pasti dalam rumpun yang sama yaitu teori multiverse dan semuanya kompak menolak adanya Tuhan. Itu kan khasnya demikian, Pak Dr. Saka. Jadi Ya, bagaimana saya mensintesakan atau mensinergikan tentang filsafat dan sains? Lah itu usaha saya, Pak. Itu adalah dua teori sistem yang pernah saya sampaikan di forum ini. Teori sistem argumen itu kan memang berangkat dari keresahan saya, filsafat dan sains itu tidak digunakan secara berimbang. Waktu itu saya paparkan, Pak. Jadi gini, ada golongan filsafat murni, ya golongan filsuf-filsuf lama Pak, Al-Kindi, Thomas Aquinas, karena memang saat itu kosmologi belum maju, wajar. Terus ada golongan yang itu lebih ke saintifik murni, tapi tidak kuat di filsafat. Harun Yahya misalkan, Zakir Naik, dan lain-lain. Itu saintifik modern seperti itu Pak. Ciri khasnya kurang kuat di filsafat. Ini kan sayang sekali Pak. Bahkan ada yang mengatakan gini, filsafat dan sains nggak ada hubungannya. Itu juga ada yang bilang demikian. Saya tidak sepakat dengan hal itu karena ini dua hal kacamata yang harus digunakan keduanya. Satu tentang fondasi radikal, satunya tentang mekanisme. Jadi harus digunakan keduanya. Itu kan begitu. Kosmologi ateis sekalipun punya dasar filsafat, yaitu apa? Positivisme. Walaupun Hawking bilang filsafat telah mati, itu adalah kebohongannya Hawking menurut saya. Itu adalah apa ya? Tidak konsisten beliau dalam mengatakan filsafat telah mati itu. Beliau juga seorang positivisme tulen. Sehingga memang ada pola yang sama, Pak. Jadi kami berusaha untuk tadi ya seimbang dalam menggunakan filsafat dan sains dalam teori sistem argumen kosmoteleologi itu. Lalu ini yang paling khas, Pak, yaitu bagaimana membuat kerangka sistem antara isu-isu kausalitas, keteraturan, kekacauan, dan sebagainya itu. Jadi usaha kami dalam tema argumen adanya Tuhan, teori sistem argumen kosmoteleologi. Nah, saya tidak mengkaji itu secara mendalam, Pak, ya, karena kita sudah pernah kaji itu ya. Yang kedua, Pak, ini yang langsung dalam tanda kutip langsung apa ya memerangi ateisme itu ya teori kedua saya itu teori kritik atas ateisme itu yang kita kaji pada pertemuan kedua Pak. Jadi memang itu fokusnya bagaimana membantah positivisme sampai seakar-akarnya, terus membantah ketidakhinggaan filsafat baik berupa sistem, siklus maupun garis lurus itu kan begitu. Lalu saya menjelaskan ketidakhinggaan ini tidak bisa menjelaskan keteraturan.
Karena apa? Keteraturan membutuhkan garis akhir, tujuan akhir, itu kan demikian. Lalu ada perkembangan dan penyusutan. Dalam keterhinggaan tak bisa ada perkembangan dan penyusutan. Misalkan demikian. Lalu saya gunakan dasar filsafat itu untuk mengkritik kosmologi ateisme, termasuk multiverse ataupun teori Big Bones. Teori Big Bones itu Pak, memang mainstream, tapi sebenarnya sangat ringkih Pak. Luar biasa ringkih. Yang pertama adalah bagaimana menjelaskan, misalkan keteraturan yang sudah jatuh ini menjadi keteraturan kembali, misalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menjelaskan mekanisme yang menyatukan empat gaya dasar. Padahal empat gaya dasar itu harus dalam konstanta Planck yang khas. Nah, ini kan beliau nggak bisa menjawab. Mereka-mereka yang mendukung kosmologi siklus itu kan begitu. Dan juga tersandung oleh kritik sederhana, Pak. Big Bones yang itu melahirkan semesta kita, itu Big Bones yang keberapa? Saya yakin pasti mereka menjawab yang ke tak hingga. Pasti bilang begitu, Pak. Kalau dia menyebut angka, maka dia bisa melakukan prediksi. Maka dia bisa menunjukkan angka yang terbatas. Angka yang terbatas menunjukkan awal. Ya, pasti akan jatuh langsung. Tapi kalau dia bilang yang ke tak hingga, otomatis apa? Sekarang yang tak hingga, besok yang ke tak hingga, dan seterusnya tak hingga terus. Artinya apa? Tak hingga itu definisinya menjadi kacau, karena setiap langkah adalah tak hingga, kan begitu. Padahal ada pertambahan. Itu kritik sederhananya demikian, Pak ya. Itu kenapa saya tidak setuju dengan Neil Turok, termasuk Einstein, Pak, yang itu pada akhirnya mendukung Big Bones karena berusaha menghindari awal mula semesta. Jadi itulah beberapa kritik saya terhadap Big Bones dan usaha saya dalam mensinergikan antara filsafat dan sains tadi. Saya sampai berani bilang begini, temuan-temuan sains itu akan konsisten dengan keterhinggaan alam. Itu saya berani seperti itu, Pak. Dan saya yakin sebaliknya, temuan-temuan sains tidak akan pernah mengkonfirmasi yang namanya ketahinggaan alam. Udah berapa kali, Pak? Teori multiverse mengharapkan pembuktian, tapi gagal terus mereka. Sejauh ini nggak ada bukti. Saking nggak ada buktinya, mereka beralih pada, ya sudah, ini adalah teori mainstream. Kalau teori mainstream yang paling modern, maka terimalah. Itu saya begitu, Pak. Nah ini kan berarti kan mereka menghadapi yang namanya apa shifting paradigm atau pergeseran paradigma menjadi kok agak mirip idealisme itu kan demikian gitu Pak. Jadi simpelnya adalah usaha kami dalam mensinergikan filsafat dan sains yang kami usahakan ikhtiar sekuat mungkin ya menggunakan teori sistem yang kami bangun itu Pak. Teori sistem argumen kosmoteleologi dan juga teori sistem kritik atas ateisme. Dalam teori sistem kritik kami juga kontradiksikan Pak. Ateisme juga nggak bisa membuat teori sistem loh Pak. Karena apa? Antar teori bertentangan. Itu kan begitu. Big Bones dengan chaotic inflation misalkan. Big Bones versus Hawking itu bertentangan. Multiverse dengan infinite regression imaterial itu juga bertentangan. Artinya apa? Mereka juga saling bertentangan satu sama lain. Itu kan demikian. Jadi saya bantah dari fondasi pemikiran dasar sampai mengkontradiksikan konsep-konsep dan teori-teori mereka. Itu adalah ikhtiar terbaik kami, Pak, dalam apa mengkritik ateisme dan membuktikan adanya Tuhan. Memang begini, Pak, mereka tokoh-tokoh besar. Iya, saya akui tokoh-tokoh besar. Luar biasa mereka. Cuman tokoh besar itu juga kita harus sebisa mungkin ya objektif dalam menilai pemikiran mereka. Kayak saya ini saya bukan siapa-siapa Pak sebenarnya. Dibanding Iqbal misalkan, saya jauh, saya nggak punya otoritas. Tapi saya memiliki keyakinan saya harus objektif. Sedangkan objektif itu tidak mengenal siapa orang itu dan di mana lembaganya bahkan demikian. Objektivitas itu bisa diambil dimanapun kita dan siapapun kita. Itu bersifat universal. Saya kira demikian Pak jawaban saya untuk Pak Dr. Saka. Kurang lebihnya Ya, terima kasih dan mohon maaf. Itu gitu. ya, terima kasih, Silakan. terima kasih. Terima kasih. Siap. Ya. Terima kasih Dr. Sakan. Selanjutnya sebelum kita ke Pak Aldi Serta, kita ke Bung Nurudin terlebih dahulu. Silakan. Halo, Mbak Melisa, bisa terdengar? Ya, sudah terdengar. Ya, ya terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam, Mas Kiki. Waalaikumsalam Mas Nurudin. Sehat Mas? Gimana nih? Coba di sana sudah hujan atau belum?
Hujan, Mas. Iya, iya. Oh, Surabaya juga udah hujan. iya, iya, Nah, iya. Iya, saya sebenarnya pernah dikasih juga artikel ya tentang Iqbal, tapi saya cuma baca sekilas aja. Yang oh itu iya. dikasih dengan itu. Ya, Iya, iya. jadi ya memang menarik sekali. Jadi memang, jadi kalau Mas Gigi bilang ya saya apa dengan Iqbal, tapi begini. Jadi saya masih ingat apa kata guru saya. Jadi katanya gini, kalau sekolah di Amerika, termasuk sekolahnya di tempatnya Nurholis Masjid itu, di tempatnya Fazlur Rahman itu. Jadi kalau dosen-dosen atau profesor tuh kalau ngasih tugas pokoknya harus ngeritik saya. Kalau nggak ngeritik jelek nilainya malah gitu kan. Jadi Iya. dilatih untuk jadi pemberani gitu loh. Berani Keren, dengan keren, argumen ya keren. maksudnya. Apa Ya, apa keren, apa Mas. yang jadi ibaratnya kan mahasiswa mungkin baru semester 1 kok disuruh ngeritik profesor baru bidang-bidangnya, ya nggak apa-apa, memang harus begitu supaya kamu bisa menunjukkan bahwa kamu tuh orisinil gitu. Ya, Kalau hanya mengikut setuju, Mas. ya, tapi dengan argumen ya, bukan dengan hoax-hoax zaman sekarang, itu beda. Ya, ya, setuju, setuju, setuju. Setuju, Mas. jadi Sip, sip. jadi jadi ya penting itu ya maksudnya. Nah mungkin Nah, tadi sekarang sedikit ya, mungkin saya tadi Mbak Melisa tanya tadi soal Iqbal kenapa begitu populer di Indonesia. Jadi sebenarnya Iqbal itu sudah masuk kalau nggak salah di Indonesia sejak tahun 50-an. Kalau salah satunya yang mempopulerkan tuh kalau nggak salah Bahrum Rangkuti, dan kemudian ya, karena dia waktu itu di Pakistan, dan kemudian itu juga disupport oleh Muhammad Nasir dan lain-lain. Memang salah satu penerjemahannya yang awal itu karyanya sebenarnya yang paling pertama itu kalau nggak salah Asrar Ihudi, itu jadi rahasia-rahasia jiwa. hmm, Tapi jiwa. saya punya terjemahan yang Gunawan Muhammad itu, salah satunya di Tim Tamas tahun 82. Jadi kenapa dia disukai, termasuk maksudnya populer termasuk di Indonesia. Jadi Iqbal itu sebenarnya menggemakan juga filsafat Nietzsche ya. Nah, di Ya, Indonesia itu kan, di Indonesia waktu itu humanisme itu sedang mencari bentuk ya, filsafat humanisme. Jadi Iqbal itu mengatakan begini, ya mungkin mirip-mirip dengan misalkan kayak Sultan Takdir, Ali Shahbana dan lain-lain. Jadi orang Indonesia itu banyak statisnya, jadi banyak diem gitu kan Pak ya. Jadi sementara Iqbal, Nietzsche dan lain-lain menawarkan manusia itu harus dinamis ya, manusia itu harus mencipta, manusia itu harus kreatif, manusia wah itu dibawa masuk ke Indonesia itu sebenarnya karena itu hmm, supaya untuk menjadikan humanisme itu, tapi humanisme yang religius, maksudnya humanisme Islam. ya, Jadi ya kan kalau Nietzsche kan orang tuh harus berani berhadapan dengan UAS gitu. Jadi itu tadi mungkin tanggapan saya. Jadi kenapa dia populer, salah satunya karena dia dianggap membawa spirit humanisme itu yang apa namanya waktu itu ya lagi gencar-gencarnya lah dipopulerkan di Indonesia kan, supaya manusia kreatif lah ibaratnya. ya, Saya manusia pikir kreatif. kalau soal kreativitas ya sampai sekarang yang perlu ya. Tapi saya juga ini mungkin tanggapan ya, dan mungkin pertanyaan pada Mas Gigi. Saya sebenarnya juga masih mempelajari Iqbal ya, karena Iqbal itu kan karyanya banyak sekali dan terpisah-pisah ya. Walaupun apa namanya karya monumentalnya ya itu apa namanya yang Reconstruction itu, sama kalau tadi yang Persia itu kan disertasinya ya, Ya, disertasi tentang Persia. Nah, jadi ada yang mengatakan, itu masih saya dalami, ada salah satu, jadi Iqbal ini kalau di Pakistan itu sudah kayak school of thought, jadi kayak mazhab pemikiran itu. Kalau di Eropa itu ya, kayak Marxisme itu yang mengkaji itu banyak sekali ya, gitu, bahkan bisa bertentangan gitu. Jadi salah satunya itu mengatakan begini, jadi dia mengatakan bahwa konsep Iqbal itu yang ibaratnya itu yang krusial itu di konsep waktunya. Kemudian saya jadi berpikir, kok konsep waktu ya? Jadi kemudian saya berpikir apa, jangan-jangan ini kuncinya. Saya masih berpikir, dan kemudian saya juga teringat ya dengan Hussein Nasr. Jadi Hussein Nasr itu mengatakan, jadi kalau saya menggunakan kerangka Hussein Nasr jadi gini. Jadi menurut Hussein Nasr, kira-kira paling tidak sebenarnya lebih dari ini, ada 4 mazhab besar filsafat alam di dalam dunia Islam. Lebih dari itu. Jadi filsafat alam tadi yang pertama teolog, khususnya Asy'ari, yang kedua adalah kalangan filosof, ketiga itu sufi, keempat itu muladhara. Nah, kira-kira semacam itu. Nah, kalau saya melihatnya, sepertinya Mas Gigi ini, kalau saya menggunakan kerangka ini saya menggunakan kerangka kasar saja. Jadi Mas Gigi ini kira-kira itu melanjutkan mazhabnya filosof. Ya. Jadi di dalam mazhab filosof, dan kemudian juga situ ada teolog juga sebenarnya, itu banyak berpikir tentang tadi adanya sistem. Karena kenapa? Landasannya adalah adanya keteraturan, adanya kontinuitas di alam. Nah, jadi kemudian itu ya yang
Dan kemudian dari mana asal-usul itu? Nanti kan kemudian ada kausalitas dan lain, dari mana asal-usul itu? Makanya kan mereka sangat menekankan pada konsep kontingensi kan. Kontingensi, kemudian ya tadi itu, bahwa itu nggak mungkin itu kemudian kausalitas tanpa batas semacam itu ya. Dan kira-kira Mas Diki bisa memadukannya dengan pembahasan-pembahasan di filsafat modern. Nah, yang saya ingin menurut saya ini baru asumsi kasar saya. Muhammad Iqbal ini kok lebih dekat kepada teolog gitu namanya. Teolog dalam arti kalau menurut Nasr itu teolog itu dalam arti teolog Asy'ari yang mereka itu punya kecenderungan pada teori atom gitu ya. Teori atom itu berpandangan agak kebalik. Jadi realitas itu dilihat bukan kontinuitas, tapi realitas itu suatu yang fragmentatif dan diskontinuitas. Makanya kemudian kalau dalam filsafat waktu mereka, waktu itu, jadi penciptaannya agak lain. Penciptaan itu bukan tadi pada awal Big Bang, bukan itu. Penciptaan itu setiap detik, setiap saat itu diperbarui penciptaan. Nah, waktu itu adalah sebenarnya itu penanda kalau kita bisa membayangkan waktu itu sebenarnya setiap waktu, setiap detik itu kita ada penciptaan terus. Jadi penciptaan bukan satu kali, penciptaan itu tiap detik berarti kalau mau dibahasakan. Karena kenapa? Setiap ibaratnya kayak orang melihat TV, orang melihat TV itu loh. Tiap detik itu kan diperbarui. Jadi penciptaan itu di tiap detik itu. Jadi kalau penciptaan tiap detik, misalkan kalau kita menggunakan istilah detik ya, kan kalau yang film itu kan ada potongan-potongannya gitu kan. Jadi sebenarnya setiap potongan itu nggak ada penyatunya. Ya bagaimana yang bisa menyatukan? Menyatukan itu hanya Tuhan. Makanya itu yang disebut sebagai voluntarisme dan lain-lain, penolakan pada kausalitas dan lain-lain. Jadi saya baru mencoba memahami itu. Jadi jangan-jangan Iqbal ini sebenarnya sedang menyusun yang dalam konteks yang itu. Jadi maksudnya kreativitas itu, penciptaan itu setiap saat. Jadinya mungkin itu akan jadi sangat aneh, bahkan karena di dalam sains modern pun yang model seperti itu tidak terlalu dikenal, walaupun tadi kalau mau dilacak Bergson itu salah satunya yang kemudian punya konsep waktu yang yaitu yang mungkin dirujuk Iqbal juga. Dia mengatakan waktu itu kan terbagi dua, waktu yang mekanik atau waktu yang Bergson pernah berdebat juga dengan Einstein. Waktu itu yang dimaksud kritiknya dia waktu yang dipahami oleh saintis, tapi dia mengatakan ada waktu yang lain, waktu yang konsep waktu yang lain. Jadi saya nggak tahu, jadi ini saya sekedar ini aja Mas, berbagi, karena saya melihat jangan-jangan ini karena kalau dengan konsep yang semacam ini akan sangat berbeda jauh, jadi cara pandangnya. Tapi maksud saya adalah itu tentunya adalah sah karena setiap mazhab itu punya fondasi sendiri dan itu sah juga untuk mengkritik mazhab yang lain dengan mengatakan apa ya seperti itu, dengan seperti itu, dan kemudian kalau dengan model yang diskontinuitas itu lalu bagaimana? Nah, salah satunya saya juga misalkan sedang melihat juga dengan orang-orang yang mempercayai hal itu, misalkan salah satunya misalkan ada namanya Profesor Ali Mermer, dia salah satunya juga filosof yang dia bisa dikatakan teolog, tapi juga dia sangat konstan terhadap soal filsafat waktu itu. Jadi saya sedang mencoba melihat juga seperti apa sih yang mazhab yang satunya ini, karena mungkin bagi saya sendiri juga itu satu yang baru itu. Itu cuma komentar saja. Jadi mungkin Mas Diki sebagai yang kalau menurut saya kalau tadi menggunakan kerangkaian Nasr mungkin masuk ke dalam yang ini menekankan pada kausalitas, dan kausalitas di baliknya mesti ada Tuhan, ada kontinuitas, jadi dari mulai Big Bang sampai akhir kan, kemudian ada entropi dan lain-lain, itu satu kesatuan, jadi bisa menjadi sistem. Kalau ini tidak, sistemnya itu adalah semuanya itu dipisah-pisah dan kemudian yang bisa menyatukan cuma Tuhan, karena masing-masing kan nggak mungkin puzzle kok menyatukan sendiri. Ini kok bisa film bisa menyatukan sendiri, itu nggak bisa. Jadi logikanya agak lain. Mungkin tanggapan aja. Ini sharingnya barangkali Mas punya tanggapan. Mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Iya, Mas Nuruddin. Memang kalau pemikiran saya pribadi, Mas, memang lebih pada ke filsafat, lebih ke peripatetik. Walaupun memang ada unsur teologinya juga pasti ada ya, Mas. Cuman lebih kental di filsafat memang. Tidak bercorak mistik, karena memang saya lebih pendekatan logika formal dan transdisipliner kan begitu. Kalau Sadra kan menggabungkan, Mas, ya, antara teologi, kalam, filsafat, dan juga ada aspek ininya isrokiyahnya ya, Mas, ya. Jadi yang bersifat mistisnya itu kan demikian. Ini menarik, Mas.
Iqbal termasuk yang mana? Saya pribadi tidak mengkaji sedalam itu ya Mas. Dalam artian tidak mengkaji sampai klasifikasinya seperti apa. Cuman saya memang kalau melihat dari beberapa fragmen pemikiran beliau, beliau juga cenderung ke mistik juga Mas. Atau mungkin teologis mistik ya. Karena dari 4 klasifikasi itu terkadang kan tidak mutlak satu tapi menolak ketiganya kan tidak harus begitu Mas ya. Terkadang itu kan kental di satu tapi ada padanan yang lain, mungkin demikian. Ya, memang Iqbal cenderung agak teolog karena berpikir deduktif, Mas. Jadi memang Tuhan itu ada terlebih dahulu, lalu dia apa kayak ada evolusi sistemnya, apa filsafat perubahannya Whitehead itu ya, Mas ya. Lebih ke kayak deduktif. Kalau saya kan belajarnya induktif, Mas. Alam itu bagaimana saya konstruk ketemu Tuhan, itu kan begitu. Nah, itu aspek teolognya Iqbal, lebih ke situ. Cuman kalau Asy'ariyah lebih pada ke teori atom, itu kan begitu, hubungannya dengan takdir dan nasib itu kasab dan sebagainya. Kalau Iqbal lebih pada filsafat perubahan dan menuju pada kesempurnaan. Ini memang pengaruh dari Hegel dan lain-lain, itu kan demikian. Mungkin kalau boleh menambahkan, Mas, pemikiran Iqbal ini cenderung ke teolog mistik ya. Mistik itu lebih pada ke pengalaman-pengalaman spiritual, itu kan demikian. Lalu yang kedua lebih pada ke menuangkan puisi. Jadi Iqbal itu juga bisa dibilang praktisi religius ya Mas ya. Karena memang beliau tidak sekedar pemikir gitu kan, tapi kan beliau juga menuangkan dalam bentuk puisi lalu diaplikasikan dalam bentuk gerakan tadi tuh Mas, gerakan kreatif, gerakan manusia yang berubah. Karena Iqbal juga resah melihat bagaimana umat Islam di India itu selalu menjadi subordinat gitu nggih Mas ya. Jadi menjadi apa ya? Ditekan oleh umat Hindu. Umat Hindu lebih maju tentunya saat itu dibanding umat Islam. Jadi saya memandang Iqbal itu teolog mistik Mas. Itu kan begitu. Cuman ini saya mau sharing juga Mas. Saya pernah diskusi dalam hal ini cuma ada yang bilang begini. Mas Gigi tahu nggak Iqbal itu Syiah? Oh, Syiah, saya kok baru tahu ya. Itu kan begitu. Datanya mana? Itu kan begitu. Waktu itu saya kejar begitu, cuman beliau tidak menyampaikan data. Cuman beliau Syiah, Mas. Itulah kenapa Syiah itu apalagi Syiah yang usuli itu kan juga kuat di filsafat. Itu kan begitu. Walaupun tetap mempertahankan aspek mistik. Yaitu mungkin Mas Nuruddin punya info itu, Mas. Beliau Syiahnya dari mana? Itu mungkin demikian ya. Kalau kalau klasifikasi memang teolog, beliau juga ada kental. Mungkin kalau saya padukan teolog mistik mungkin ya. Apa karena beliau juga sangat mistis. Itu begitu Mas tanggapan saya. Ya, terima kasih Mas Gigi. Mungkin tanggapan singkat aja. Iya, betul Mas. Tadi misalnya Ar-Razi itu, Fakhruddin Ar-Razi nggak saya, itu kan Asy'ari juga, tapi dia banyak justru tadi ke arah juga mengambil dari filosof yang peripatetik tadi, sehingga teolog itu juga bisa begitu itu. Tapi maksud saya adalah Ya, tadi konteksnya model-model yang kayak Ghazali ya, dan lain-lain itu yang ya. semacam itu. Ya memang kalau soal Iqbal dipengaruhi Sufi ya jelas kan, karena gurunya kan dia mengaku gurunya kan Rumi kan. Ya, ya, betul, betul. Rumi, Rumi. Dan kalau di dalam apa filsafat alamnya Sufi itu memang alam itu kan tangga ya. Alam itu tangga Hmm. untuk memikroskan kita supaya kita mencapai derajat misalkan. Jadi mungkin tadi juga ada sisi itunya, kok berubah kok ke arah itu, jadi ada sufinya gitu soal itu. Nah, Ya, kalau ya. Syiah, saya pernah punya majalah yang Ulumul Quran itu, jadi memang para pemikir Syiah itu mengapresiasi Iqbal ya, termasuk Ali Khomeini dan lain-lain. Cuman nah di situ malah dikatakan begini, Iqbal itu tidak pernah bahas tentang Iran. Kata Mas, bukan soal Persianya loh, kalau Persianya dia tahu, tapi maksudnya apa Irannya namanya, ya. jadi Iran sama pemikir Iran pun nggak nggak ada koneksi. Baru kan setelah pasca kolonial ada revolusi Iran dan lain-lain, baru mulai tersambung lagi. Tadinya itu nggak. Jadi kayak misalkan Ali Khomeini gitu kan, pengkaji Iqbal itu juga mengatakan, ya menyayangkan lah, harusnya orang Iran itu juga memahami Iqbal gitu kan, malah lebih paham orang India loh tentang Iqbal, karena dia bisa berpuisi bahasa Urdu, bahasa Hindi ya kan, Iya, iya. dibandingkan Mm-mm. ya seperti itu. Jadi maksudnya, jadi kalau soal apakah dia Syiah atau enggak, tapi kalau soal apresiasi pemikirannya di Iran, ya itu maksudnya itu ada, maksud jejaknya bisa dilacak. Mungkin gitu aja Mas, terima kasih. Terima kasih Mas Nuruddin. Ya, terima kasih Bung Nurudin. Selanjutnya ke Kak Aldi Serta, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gigi, gimana suara terdengar? Waalaikumsalam, Pak Ya, Aldi.
Ya Mas, baik Mas, sehat Mas. Ini saya hanya pengen tahu Mas. nih, ya pengen tahu bagaimana hubungan filsafat mistisisme Iqbal pada hubungannya pada sama manusia, ya seperti cinta kasih atau apa ya. Dan apakah kitab Jafid Nakmah atau kitab keabadian yang ditulis oleh Iqbal adalah filsafat mistisisme Iqbal untuk memahami kosmologi? Ya, itu aja Pak. Iya. Ya, jadi kuesionya tentang filsafat manusia Iqbal ya Pak ya. Terus apakah filsafat manusia Iqbal ini digunakan untuk memahami kosmologi gitu nggih Pak Aldi ya? Kuesionya ya. Oke, jadi memang Iqbal itu juga cukup kental dalam memberikan porsi tentang kemanusiaan. Karena teologi Iqbal itu Pak, bagaimana teologi yang aplikatif, teologi yang memiliki dasar, mohon maaf, yang mendasari bagaimana kemanusiaan. Karena bagaimanapun Iqbal adalah orang yang sangat resah, orang yang sangat gelisah, melihat bagaimana kemunduran umat Islam di seluruh dunia, termasuk yang paling pada di anak benua India tadi itu ya Pak, yang menunjukkan umat Hindu kok luar biasa dominan, maju, sedangkan umat Islam ini kok mundur ya, tertidur. Akhirnya kan muncul pemikiran Asaidi Kudi itu ya, yang menunjukkan manusia itu harus kreatif, melepaskan diri dari pemikiran-pemikiran fatalistik dan lain-lain itu. Nah itu salah satu ide pembaruan Iqbal. Memang Iqbal itu mengkritik paradigma Jabariyah, Pak. Paradigma takdir yang mengatakan semua nasib manusia, semua yang ada di dunia ini sudah ditentukan oleh Tuhan. Itu fatalisme. Nah itu oleh Iqbal dikritik, cuman tadi kritiknya tidak tepat karena menyamakan antara argumen keteraturan alam dan juga Jabariyah. Itu kan begitu yang saya kritik tadi ya Pak ya. Cuman beliau juga mengkritik Jabariyah. Saya juga sepakat. Memang salah satu yang membuat umat Islam mundur itu paradigma takdir yang seperti itu. Takdir yang fatalistik tadi itu. Itu jadi beliau itu adalah melihat semesta ini berubah menuju kesempurnaan, maka manusia itu juga harus bisa mengarah pada kesempurnaan. Lewat apa? Kehendak kreatif atau pikiran kreatif. Itu adalah filsafat dasarnya dari Muhammad Iqbal, filsafat manusia Iqbal, Pak. Memang betul. Jadi Iqbal memahami kosmologi itu tidak bersifat saintifik, Pak. Sebagaimana yang saya sampaikan atau para saintis tidak juga bersifat filsafat yang tadi saya coba bangun tadi, tapi memang Iqbal itu selalu memadukan antara teologi dan atau antroposentris, yang artinya adalah ketika dia bicara Tuhan, otomatis dia bicara manusia juga, itu begitu. Kalau dalam sistem saya, itu kan Tuhan dibuktikan dulu adanya, baru kita bicara Tuhan manusia alam. Itu kajiannya masih jauh, Pak, itu kan begitu. Kalau Iqbal itu pasti saat kita itu mengalami yang namanya, ini kata Iqbal Pak, bukan kata saya, saat mengalami yang namanya itu pencerahan spiritual, maka kita itu tidak pasrah gitu ya, kayak kayak pelaku sufi yang pasrah kan ada Pak, dia itu menikmati spiritual itihad maupun hulul ataupun apa namanya itu, intinya mengalami penyatuan lah, manunggaling, akhirnya meninggalkan dunia. Tapi kalau filsafat Iqbal itu ketika kita menyatu dengan Tuhan tadi itu, bahasa Iqbal tadi, kita jangan semakin pasrah, harusnya semakin muncul semangat kreativitas. Itu pendapatnya Iqbal demikian, kan demikian. Itu begitu, Pak. Jadi concernnya dalam teologi mistik juga bercorak selalu memadukan bagaimana filsafat manusia dan ketuhanan. Itu begitu, Pak Aldi, jawaban dari saya. Gitu. Ada tanggapan Ya, mungkin? Hmm. Ya Pak, mengenai ini Pak, kitab keabadian Java Nakmah itu kan dia tuh menuliskan puisi yang kayak dia kayak perjalanan Isra gitu, ketemu dengan Buddha, ketemu dengan ini, ketemu dengan ini, sampai tidak. Itu apa gunanya untuk memahami kosmologi juga gitu, kosmologi ketuhanan semesta, gimana Pak? Iya, kebetulan saya tidak mengkaji buku itu, Pak, sehingga saya tidak mengerti. Iya ya maaf. Saya fokus kajiannya di Reconstruction of Islamic Thought itu. Kalau buku
buku itu saya tidak memahami, Pak, tidak mempelajari, tapi ya mungkin itu usaha Iqbal untuk membumikan spiritualitas Islam atau spiritualitas Islam ala Iqbal tentunya, dan juga bagaimana memahami alam. Itu kurang lebih demikian, Pak. Saya tidak bisa menjawab lebih itu gitu. Mohon maaf ya, Pak ya. Gitu. Mm-mm. Ya, terima kasih pertanyaan dari Kak Aldi juga sekaligus menjadi pertanyaan penutup ya, pertanyaan terakhir dalam sesi diskusi pertemuan malam hari ini. Nah, selanjutnya saya ingin mengundang kembali Mas Gigi untuk menyampaikan pesan penutup dari tadi